Salam Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan firman Tuhan pagi hari ini kita akan ambil dari Amsal 17 ayat 22. Kita akan membaca bersama. Mari kita akan baca dari Amsal 17 ayat 22 yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ulangi, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul obat dan larangannya. Disadari atau tidak bahwa saat ini kita mengalami satu masa-masa yang begitu sulit dan begitu luar biasa, sehingga banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi, banyak orang yang sakit dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa disadari atau tidak juga bahwa semakin banyak rumah sakit, semakin banyak orang sakit pula. Semakin banyak rumah sakit dibangun dengan megah, maka banyak jenis penyakit yang susah diobati pula. Semakin banyak apotek berdiri di mana-mana, semakin banyak juga sakit penyakit yang susah diobati. Nah, di saat situasi seperti ini, atau di saat sekarang ini, banyak orang yang menjadi sakit, banyak orang yang menjadi putus asa dan sebagainya. Nah, untuk itu bahwa dari Amsal 17 ayat 22 ini sangat menolong kita kalau kita merenungkan bersama-sama, sehingga kita dapat dikuatkan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti sekarang ini. Nah, karena kita tahu bahwa sulit sekali saat ini dipengaruhi oleh karena situasi COVID yang begitu luar biasa, sehingga dampaknya begitu berat yang kita alami. Ya, banyak orang mencari pekerjaan sulit, banyak orang yang menjalankan usahanya sulit, banyak orang yang sudah bekerja dirumahkan, diberhentikan, di PHK dan sebagainya, sehingga banyak orang yang menjadi putus asa, banyak orang yang menjadi sakit dan sebagainya. Tetapi melalui Amsal 17 ayat 22, Tuhan memberikan satu kebenaran supaya kita menjadi sehat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita melihat bahwa ada satu tawaran yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan mau kita lakukan. Yang pertama yaitu hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi obat ketika kita menghadapi situasi seperti ini adalah hati yang gembira. Hati yang gembira adalah hati yang senang. Hati yang gembira adalah hati yang sukacita. Hati yang gembira adalah hati yang ceria. Nah, kata gembira di sini tidak sebatas ketika kita melihat orang tersenyum, ketawa, bercanda dan sebagainya, karena banyak orang yang tertawa, banyak orang yang lelucon, yang tersenyum dan sebagainya, belum tentu hatinya juga bergembira seperti itu. Jadi kita melihat bahwa hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah dari dalam hati kita, dari hal yang paling dalam. Karena di Amsal pasal 15 ayat 13 di sana dikatakan bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi kita melihat bahwa setiap orang yang percaya, yang memiliki janji dari Tuhan, pasti akan memiliki sukacita. Ya, dikatakan karena apa? Hatinya bergembira, hatinya berseri-seri, sehingga raut mukanya kita pun juga tidak memperlihatkan muka yang muram dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, supaya hati kita gembira, supaya hati kita bisa bersukacita, kita harus ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Nah, damai sejahtera itu didapat dari Kristus, dari Tuhan kita. Jadi kalau kita belum memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan, kita harus datang kepada Dia. Buka hati kita, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Nah, karena kita melihat bagi setiap orang percaya harus kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 1. Di sana dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kenapa orang itu bergembira? Karena ada pengharapan, karena kita melihat bahwa Allah akan memberikan kita damai sejahtera. Allah akan membuat kita bersukacita. Karena di dalam Tuhan ada janji Allah, di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kepastian. Kemudian di dalam Tuhan ada jawaban-jawaban doa. Kemudian di dalam Tuhan juga ada rasa syukur. Ya. Nah, inilah yang membuat hati kita menjadi gembira.
yang membuat hati kita ceria, karena segala sesuatunya sudah ada di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus akan membantu kita, akan menolong kita untuk dapat melakukan itu semuanya, sehingga kita akan bersuka cita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin kita dapat menikmati sukacita, semakin dapat menikmati kegembiraan, semakin dapat menikmati senyum, semakin dapat menikmati kehidupan yang berseri-seri. Dan inilah yang Allah janjikan kepada kita, yaitu bahwa kita harus melakukan hati kita tetap gembira. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat yaitu ada larangan yang harus kita lakukan, yaitu ketika kita datang kepada dokter dan kita sedang berobat, setelah dokter memeriksa dan memberikan resep kepada kita, pasti dokter akan memberikan suatu larangan yang tidak boleh kita lakukan. Atau mungkin kita akan bertanya kepada dokter, dokter, apa yang harus saya hindari supaya saya tidak kena penyakit ini? Nah, kemudian dokter akan membeberkan larangan-larangan yang kita hindari supaya itu tidak akan menimbulkan penyakit di dalam kehidupan kita. Nah, larangan apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan Amsal pasal 17 ayat 22, yaitu dikatakan bahwa kita harus menghindari semangat yang patah, karena semangat yang patah dikatakan mengeringkan tulang. Ya, semangat yang patah atau patah semangat, karena itu akan mengeringkan tulang. Apa sih patah semangat? Patah semangat sama saja dengan murung. Patah semangat sama dengan putus asa, sama dengan sedih, kemudian sama saja dengan tidak berpengharapan, tidak bersemangat, atau kalau dalam bahasa kerennya sekarang disebut galau. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita hindari. Namun kalau kita mengalami situasi seperti sekarang ini, ya kita tidak bisa menghindari, tapi Allah mengatakan kepada kita harus kita hindari itu. Ya. Karena dikatakan Amsal pasal 15 ayat 13b, di sana dikatakan bahwa kepedihan hati akan mematahkan semangat kita. Kita jadi tidak bersemangat ketika kita mengalami sedih, murung, putus asa, galau, tidak semangat dan sebagainya. Kalau kita sudah putus asa, maka kita tidak akan memiliki semangat untuk melakukan sesuatu. Untuk bergerak pun kita juga mengalami kesulitan. Dikatakan mengeringkan tulang yang kering, tulang yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa melakukan segala sesuatu. Apa yang kita lakukan menjadi berat. Mengangkat beban yang ringan seakan-akan menjadi beban yang berat. Kenapa? Di dalam hati kita sudah ada satu keberatan di dalam hidup kita. Ada satu kemalasan akhirnya. Sehingga orang yang demikian tidak akan menjadi berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat bahwa apapun penyakit yang terjadi saat ini, kita harus bisa menghindari dari semangat yang patah itu. Karena kita tahu bahwa di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sana katakan bersuka setelah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa kita tidak boleh putus asa? Karena di dalam Tuhan, ya, Tuhan mau menanggung segala kekhawatiran kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kenapa kita harus patah semangat? Kenapa kita harus sedih? Kenapa kita harus galau? Tidak berpengharapan. Sedangkan kita tahu bahwa Allah sanggup menerima setiap kesulitan kita. Allah sanggup menanggung segala beban berat di dalam kehidupan kita. Serahkan saja kepada Tuhan, maka kita akan memiliki keringanan. Jadi patah semangat, galau dan sebagainya harus kita hindari. Dan cara menghindarinya, kita harus mengingat kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita memiliki semangat yang luar biasa. Karena semangat itulah yang akan membuat kita menjadi sukses. Semangat itulah yang akan membuat kita menjadi hidup. Dan semangat itulah yang akan membuat kita menjadi berhasil melakukan segala sesuatu. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara, di dalam satu keluarga di pedalaman, itu ada sebuah keluarga yang sederhana. Di mana pekerjaan mereka adalah merimbang emas. Jadi mereka pergi ke sungai, kemudian mereka mengambil pasir-pasir yang kecil itu dirimbang, kemudian menghasilkan butiran-butiran emas mentah. Nah, padahal di sekitar kehidupan mereka banyak orang yang sukses dari pekerjaan tersebut, tetapi mereka belum memperoleh kesuksesan. Mereka hidup paling sederhana, tetapi hal yang positif yang mereka lakukan adalah ketika mereka mau bekerja, mereka senantiasa berdoa. Dan mereka memiliki satu prinsip bahwa suatu ketika Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang baik, yang sukses kepada mereka. Sehingga suatu ketika mereka berangkat bekerja, biasanya mereka menitipkan anaknya sekitar umuran 6 tahunan kepada
kedua orang tuanya, kemudian mereka bekerja pulang sore. Tapi hari itu ketika mereka mau berangkat, anaknya nangis-nangis terus, dan mereka akan anaknya akan ikut terus merengek, menangis, merengek terus, ya tidak mau ditinggalkan, sampai akhirnya kedua orang tuanya tidak tahan untuk meninggalkan anak itu. Dan akhirnya kedua orang tua itu mengambil satu keputusan untuk membawa anak itu ke tempat pekerjaannya, ke tempat mereka merimbang emas. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika kedua orang tua itu merimbang emas di sungai? Anaknya sedang main pasir, kemudian menggali-gali pasir, kemudian timbullah satu benda yang berkilau karena kena sinar matahari. Kemudian ibunya kaget, kemudian ibunya berlari menuju ke anak itu, dan kemudian melihat ternyata anak itu menemukan bongkahan emas sebesar piring. Itu hal yang luar biasa. Mereka semangat, mereka tidak putus asa, dan mereka terus berdoa, dan ternyata Tuhan memberikan keberhasilan. Jadi patah semangat itu akan membuat kita tidak berhasil. Patah semangat justru akan membuat kita menjadi lebih sakit. Jadi sebagai orang percaya kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Mari serahkan setiap kehidupan kita, kesulitan kita, apapun yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan akan menanggung segala kekhawatiran kita. Tuhan akan menanggung setiap persoalan-persoalan hidup kita, dan Dia akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah kedua hal yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Amsal 17 ayat 22, yaitu dikatakan bahwa yang pertama, hati yang gembira adalah obat. Kita sebagai orang percaya harus senantiasa bersuka cita, karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepastian hidup dalam kehidupan kita, itu hidup yang kekal, dan Dia memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, sehingga kita bisa terus menunjukkan sukacita, dan sukacita itulah yang akan membawa semangat hidup di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Tuhan mengatakan hindari, ya, satu hal yang harus kita hindari, yaitu jangan patah semangat atau putus asa. Karena patah semangat atau putus asa itu akan membuat kita menjadi lebih sakit, dan kita tidak bisa melakukan segala sesuatu, dan kita akan sulit untuk bangkit dari segala hal yang terpuruk atau hal yang paling buruk. Namun dengan semangat, dengan sukacita, maka kita akan terus bisa berjalan maju bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 28 ayat 7 di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Jadi di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada kegembiraan, dan di dalam Tuhan tidak ada keputusasaan. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita, sehingga kita akan terus berhasil, terus sukses, dan kita tetap semangat di dalam Tuhan. Dan Yesus memberkati. Amin.